Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Panggonan Wingit, tempat di mana kisah-kisah gelap, misteri desa, dan cerita horor paling mencekam kami hadirkan untuk menemani malam kalian. Matikan lampu jika berani, pakai headset, dan pastikan kalian mendengarkan sampai akhir. Karena cerita kali ini bukan sekedar tentang kekayaan, tapi tentang rasa yang dibayar dengan nyawa. Siapkan diri kalian. Kita akan masuk ke sebuah kisah berjudul Tumbal Pesugihan Pabrik Kecimpring Pak Haji Wawan. Mari kita mulai. Desa Karangjati terletak di pinggir jalan provinsi yang jarang dilalui kendaraan besar. Siang hari, desa itu terlihat biasa saja. Sawah terbentang, warung kopi ramai, dan suara ayam bersahutan. Tapi ketika malam turun, suasananya berubah. Angin berembus lebih dingin dari desa lain, dan satu-satunya tempat yang tetap hidup hanyalah bangunan panjang beratap seng di ujung desa, pabrik kecimpring milik Pak Haji Wawan. Lampunya tak pernah padam, bahkan saat listrik kampung mati, bangunan itu tetap menyala redup kekuningan seperti diterangi lampu minyak raksasa. Asap tipis selalu keluar dari cerobongnya, siang maupun malam. Warga sudah terbiasa melihatnya, tapi tidak pernah benar-benar nyaman. Pabrik itu bukan sekedar pabrik, kata orang-orang tua di gardu ronda. Itu dapur yang tidak pernah dingin. Pak Haji Wawan sendiri dikenal sebagai orang paling kaya di Karangjati. Rumahnya paling besar, mobilnya 2, dan tiap bulan ia menyumbang ke masjid. Tapi semua orang juga ingat, 5 tahun lalu ia hanyalah penjual kecimpring keliling dengan gerobak kayu retak dan baju penuh minyak. Perubahannya terlalu cepat. Usahanya melejit dalam waktu kurang dari 2 tahun. Dari gerobak jadi dapur rumahan, dari dapur jadi pabrik, dari pabrik kecil jadi pemasok toko-toko kota. Kalau ditanya rahasianya, Pak Haji selalu tersenyum tipis. Rezeki kalau sudah waktunya, datang sendiri, katanya. Tapi tidak semua percaya. Dani termasuk yang tidak terlalu peduli gosip. Ia baru pindah ke Karangjati setelah ayahnya meninggal. Butuh kerja cepat untuk membantu ibunya. Saat mendengar pabrik kecimpring membuka lowongan shift malam dengan gaji hampir 2 kali UMR desa, ia langsung datang melamar. Wawancaranya aneh, singkat dan tanpa banyak tanya. Pak Haji Wawan menatapnya lama sebelum bicara. "Kamu berani kerja malam?" "Berani, Pak." "Kalau dengar suara aneh, jangan cari sumbernya." Dani mengira itu candaan. Ia tertawa kecil. Pak Haji tidak. "Mulai besok," kata Pak Haji. Tidak ada tes, tidak ada syarat, langsung diterima. Malam pertama Dani datang pukul 6:30. Udara sudah dingin. Dari luar, pabrik tampak lebih besar daripada yang terlihat siang hari. Dindingnya lembab, catnya mengelupas, dan ada bekas gosong di beberapa bagian seperti pernah terbakar lalu ditutup ulang. Di dalam, suasana berbeda total, hangat, penuh uap, dan bau singkong goreng menyengat. Ada sekitar 8 pekerja. Semuanya bicara seperlunya saja. Tidak ada yang benar-benar bercanda. Mandor bernama Rahmat memberi Dani celemek dan sarung tangan. "Kerja saja sesuai meja kamu, jangan keluyuran," katanya. "Siapa?" Proses pembuatan kecimpring cukup sederhana. Parut singkong, campur bumbu, cetak tipis, jemur setengah kering, lalu goreng. Tapi yang membuat Dani heran, beberapa nampan adonan sudah tertata rapi, padahal belum ada yang membuat. "Ini siapa yang bikin duluan?" tanya Dani. Rahmat berhenti sebentar lalu menjawab singkat. "Sudah ada yang siapkan." "Siapa?" Rahmat tidak menjawab, ia malah berjalan pergi. Sekitar pukul 10 malam, Dani mulai mencium bau lain di balik aroma gorengan. Bau logam, amis, seperti darah yang sudah lama menempel di besi. Bau itu datang dari lorong belakang. Di ujung lorong ada satu pintu besi dengan rantai dan gembok besar. Lantainya lebih gelap dari bagian lain, seolah sering disiram sesuatu selain air. Saat Dani lewat, terdengar bunyi pelan dari dalam. Gesek, 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 seperti ada karung diseret di lantai. Dani berhenti, mendekat 1 langkah. Tiba-tiba dari belakang Rahmat menepuk bahunya keras. "Jangan berdiri di situ." Dani kaget. "Itu gudang bahan baku, Pak. Bukan untuk kamu." "Isinya apa?" Rahmat menatapnya datar. "Aturan pertama di sini, jangan tanya yang tidak perlu." Menjelang tengah malam, mesin penggiling sempat mati sendiri selama beberapa detik. Semua pekerja serempak berhenti. Bukan bingung, tapi seperti menunggu. Tidak ada yang panik, tidak ada yang mencoba memperbaiki. Lalu dari arah gudang terdengar bunyi ketukan 3 kali. Duk, duk, duk. Mesin langsung menyala lagi. Para pekerja kembali bergerak seolah itu hal biasa. Dani merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke arah pintu gudang. Di celah bawahnya terlihat cairan tipis mengalir. Bukan air, bukan minyak. Warnanya terlalu gelap. Tak ada seorang pun yang mau melihat ke sana. Dan untuk pertama kalinya, Dani merasa pabrik ini bukan sekedar tempat kerja. Pabrik ini seperti sedang memberi makan sesuatu. Malam kedua Dani masuk kerja, perasaannya sudah berbeda. Langit Karangjati mendung rendah, angin membawa bau lembab sawah yang membusuk. Dari kejauhan, pabrik kecimpring Pak Haji Wawan tampak seperti satu-satunya tempat yang hidup. Lampunya menyala,
Cerobongnya mengepulkan asap tipis yang tidak pernah berhenti. Begitu masuk, Dani sadar sesuatu. Para karyawan shift malam tidak pernah benar-benar saling mengobrol. Mereka bekerja cepat, rapi, dan diam. Kalaupun bicara, hanya seperlunya. Seolah takut suara mereka terdengar oleh sesuatu selain manusia. Ia mencoba berkenalan. "Mas, sudah lama kerja di sini?" tanya Dani pada pria kurus di meja cetak. "Lumayan," jawabnya singkat tanpa menoleh. "Enak ya gajinya?" Pria itu berhenti sebentar, lalu berkata pelan, "Kalau masih baru jangan banyak tanya, kerja saja." Jawaban yang sama seperti mandor. Nama pria itu ternyata Surya. Di sebelahnya ada Ibu Rini di bagian penggorengan dan Ujang di pengemasan. Tak satu pun terlihat santai. Mata mereka sering melirik jam dinding, bukan menunggu pulang, tapi seperti menghitung waktu menuju sesuatu. Pukul 9 malam, Dani mendapat tugas mengambil adonan di meja campur. Tapi saat sampai, ia melihat 6 nampan sudah penuh adonan singkong berbumbu, tertata rapi, bahkan sudah diberi tanda ukuran. Ia yakin belum ada yang membuatnya. 5 menit sebelumnya meja itu masih kosong. "Mas Surya, ini siapa yang ngerjalin?" tanya Dani. Surya melihat nampan itu, wajahnya langsung kaku. "Pakai saja." "Tapi siapa?" "Sudah, pakai." Nada suaranya berubah tajam, hampir marah, tapi matanya justru tampak takut. Dani mulai memperhatikan. Bukan hanya kali ini, setiap kali stok hampir habis, adonan baru selalu sudah tersedia. Tidak pernah terlihat proses pembuatannya, seolah ada shift lain yang bekerja, tapi tak terlihat. Menjelang pukul 10, kejadian aneh terjadi lagi. Cetakan bambu di meja Dani bergerak pelan. Awalnya ia kira mejanya goyang, tapi tidak. Cetakan itu bergeser sendiri sekitar 2 jari, lalu berhenti. Dani menatapnya lama. "Mas," bisiknya ke Surya, "itu gerak." Surya tidak melihat, tidak mau melihat. "Kalau alat jatuh atau geser, jangan dikomentari." "Itu bukan jatuh, diam." Ujang di bagian pengemasan malah komat kamit membaca doa. Sekitar 10:30, Dani melihat sesuatu di lantai dekat lorong gudang belakang. Ada jejak kaki basah, seperti habis menginjak adonan, tapi bentuknya tidak wajar. Telapaknya panjang, jarinya 5, tapi terlalu runcing dan jauh jaraknya satu sama lain, seperti kaki manusia yang ditarik memanjang. Jejak itu muncul dari arah gudang terkunci, lalu berhenti di dekat meja campur, tepat di tempat adonan muncul. Dani memotret dengan ponselnya, tapi saat dilihat kembali, lantainya bersih, tidak ada apa-apa. Bulu kuduknya meremang. Tiba-tiba, duk, 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 suara ketukan dari dalam gudang besi. Semua pekerja langsung berhenti serempak. Wajan tetap mendesis, mesin tetap berputar, tapi tangan mereka diam. Dani menoleh ke sekeliling. Wajah Ibu Rini pucat sekali. Ujang menunduk, Surya memejamkan mata. Namun yang paling parah adalah seorang pekerja tua bernama Pak Darto di bagian parut singkong. Tubuhnya langsung gemetar hebat, parutan jatuh dari tangannya. "Bukan giliran, bukan giliran," gumamnya berulang-ulang. Mandor Rahmat datang cepat. "Kerja," bentaknya keras, "jangan berhenti." Semua kembali bergerak, tapi Pak Darto masih gemetar. Dani mendekat. "Pak, Bapak kenapa?" Pak Darto menatap Dani dengan mata berair. "Kalau sudah ketuk 3 kali, biasanya ada yang diambil." "Diambil siapa?" Rahmat menarik Dani menjauh dengan kasar. "Sudah saya bilang, jangan dengarkan omongan orang stres." Menjelang tengah malam, Rahmat mengumpulkan semua pekerja. "Ingat aturan," katanya tegas. "Lorong belakang dan gudang besi terlarang. Siapapun yang mendekat tanpa izin, langsung keluar, tanpa bayaran." "Kalau ada suara?" tanya Dani. Rahmat menatapnya lama. "Anggap saja itu suara tikus." Dari dalam gudang terdengar gesekan panjang, seperti sesuatu yang diseret pelan di lantai besi. Tak ada satupun yang berani membantah. Dan Dani mulai mengerti. Di pabrik ini, yang paling berbahaya bukan mesin panas atau minyak mendidih, tapi rasa ingin tahu. Malam ketiga Dani bekerja, hujan turun sejak maghrib. Jalan desa becek, angin membawa suara ranting patah dari kebun bambu. Begitu ia tiba di pabrik, suasananya terasa lebih sunyi dari biasanya. Anehnya, jumlah karyawan terasa lebih sedikit. "Pak Darto mana?" tanya Dani sambil memakai celemek. Surya tidak menoleh. "Sakit," jawabnya pendek. Jawaban itu terlalu cepat, terlalu siap, seperti sudah disiapkan sebelumnya. Jam menunjukkan pukul 22.17 ketika kejadian itu terjadi. Mesin penggiling tiba-tiba melambat, lalu berhenti total. Lampu berkedip 3 kali, kemudian seluruh pabrik gelap. Bukan hanya lampu produksi, tapi semua. Suara wajan, kipas, motor, mati bersamaan.
padam total. "Jangan bergerak," suara Mandor Rahmat terdengar dalam gelap. "Diam di tempat." Hanya cahaya dari layar ponsel beberapa pekerja yang menyala redup. Di luar, hujan makin deras menghantam atap seng. Lalu, terdengar bunyi dari lorong belakang. Bukan ketukan kecil seperti biasanya, tapi hantaman keras. Duk, duk, duk. Seperti sesuatu menabrak pintu dari dalam. Beberapa pekerja langsung menutup telinga. Ujang tertuduk di lantai sambil membaca doa keras-keras. Ibu Rini menangis pelan. Dani menelan ludah. Jantungnya berdegup tidak wajar. Entah kenapa, kakinya justru melangkah pelan ke arah lorong gudang, mengikuti suara itu. "Dan, balik!" bisik Surya tegang. Tapi rasa penasaran mengalahkan takut. Dengan senter ponsel, Dani menyinari lorong. Cahaya memantul di lantai lembab. Bau amis itu lebih kuat sekarang, seperti daging mentah dicampur tepung basah. Pintu gudang rantai besi terlihat di ujung. Gemboknya bergetar pelan, padahal tidak ada yang menyentuh. Hantaman terdengar lagi, lebih dekat. Duk! Dari celah bawah pintu, sesuatu bergerak. Awalnya Dani mengira bayangan, tapi kemudian jelas, jari-jari panjang, hitam, kurus, merayap keluar seperti kaki laba-laba. Kukunya pucat dan retak, kulitnya seperti gosong. Tangan itu meraba lantai, mencari, membuka dan menutup berlahan. Napas Dani tercekat, tubuhnya kaku. Senter ponselnya berkedip. Tangan itu berhenti, lalu mengarah tepat ke arah cahaya. Lampu pabrik tiba-tiba menyala kembali. Semua terang. Lorong kosong. Tak ada tangan, tak ada bayangan. Pintu gudang diam tak bergerak. "Sedang cari apa?" Suara berat muncul tepat di belakang Dani. Ia menoleh. Pak Haji Wawan sudah berdiri di sana. Tidak ada yang melihat kapan ia datang. Pakaiannya bersih, sorbannya rapi, tapi matanya tampak merah seperti kurang tidur berhari-hari. "Saya dengar suara, Pak," kata Dani terbata. Pak Haji menatap pintu gudang lama sekali, lalu menatap Dani. "Di tempat kerja ini," katanya pelan, "yang selamat adalah yang tidak ingin tahu." "Saya lihat." "Tidak," potong Pak Haji lembut tapi tegas. "Kamu tidak lihat apapun." Nada suaranya bukan ancaman keras, justru tenang, terlalu tenang. "Lanjut kerja." Keesokan malam, satu hal terasa janggal sejak awal. Motor Pak Darto masih terparkir di sudut halaman. Helmnya tergantung, sandalnya ada di bawah bangku ganti. "Katanya sakit?" tanya Dani. Rahmat menjawab cepat, "Sudah dijemput keluarganya." "Tapi motornya dibawa nanti." Tidak ada yang mau membahas lagi. Yang lebih aneh, produksi malam itu 2 kali lipat, padahal pekerja berkurang 1. Adonan datang lebih cepat, nampan selalu penuh. Bahkan penggorengan sampai kewalahan. Pak Haji Wawan datang membawa snack dan minuman untuk semua. "Alhamdulillah, pesanan naik besar minggu ini," katanya tersenyum. "Kita tembus kota-kota." Semua dipaksa ikut senang, tapi tak ada yang benar-benar tersenyum. Saat Dani mengangkat satu nampan adonan baru, tangannya berhenti. Di permukaan adonan, ada sesuatu tercampur di dalamnya, sehelai seperti potongan kuku manusia. Ketika ia kedip, benda itu hilang, tenggelam dalam adonan. Dari lorong belakang terdengar suara gesek pelan, seperti sesuatu yang kenyang dan puas. Sejak kejadian listrik padam dan tangan hitam di bawah pintu gudang, Dani tidak bisa tidur nyenyak. Setiap memejamkan mata, ia teringat jari-jari kurus itu meraba lantai seperti mencari mangsa. Bau amis juga seperti masih menempel di hidungnya. Ia mulai berpikir, ini bukan sekedar pabrik aneh, ada sesuatu yang disembunyikan. Siang hari, sebelum masuk shift malam, Dani memutuskan mencari tahu cerita lama tentang Pak Haji Wawan. Ia pergi ke warung kopi paling tua di Karangjati, warung bambu milik Mang Usup, tempat para orang lama biasa berkumpul. Begitu Dani menyebut nama Pak Haji, obrolan mendadak melambat. Mang Usup mengaduk Kobi pelan. "Kamu kerja di pabriknya?" "Iya, Mang." Ia tidak langsung menjawab. Dulu dia hampir habis. Habis gimana? Bangkrut, utang di mana-mana, anaknya sakit, istrinya hampir pergi, gerobak kecimpringnya pernah kebakar. Mang Usup menatap Dani. Tapi setelah itu, mendadak naik. Terlalu naik. Katanya rejeki, kata Dani. Orang tua di sampingnya terkekeh pelan. Kalau rejeki, naiknya pelan. Itu mah kayak ditarik dari bawah. Dari bawah, ulang Dani. Tak ada yang mau menjelaskan.
Sore menjelang maghrib, Dani didatangi seorang lelaki sepuh yang sejak tadi diam di pojok warung. Punggungnya bungkuk, kulitnya keriput gelap, matanya putih keruh tapi tajam. "Kamu anak pabrik malam ya?" katanya. "Iya, Pak. Kalau mau tahu, jangan tanya di warung. Dinding punya telinga." Orang tua itu memperkenalkan diri sebagai Mbah Wiryo, mantan juru masak hajatan desa puluhan tahun lalu. Ia mengajak Dani duduk di bangku luar. "Kamu pernah dengar istilah penjaga dapur?" tanyanya. Dani menggeleng. Di ilmu lama, dapur itu sumber hidup. Kalau mau dagangan makanan laris luar biasa, orang zaman dulu cari penjaga. Bukan jin biasa, tapi yang diikat dengan janji dan tumbal. Tumbal apa? Mbah Wiryo menatapnya lama. "Yang punya rasa." Dani tidak paham. "Maksudnya manusia?" Jawabnya datar. "Karena rasa paling kuat itu rasa hidup." Angin sore terasa mendadak dingin. Ritualnya pakai tungku tanah, sesajen, dan adonan pertama. Yang dimasak bukan cuma bahan, tapi nasib orang. Dani teringat gudang besi. "Tunggu, bau amis. Mbah tahu dari mana?" "Karena dulu saya pernah diminta memimpin masaknya," katanya pelan. Saya tolak. Seminggu kemudian, yang menerima pekerjaan itu hilang. Malamnya, Dani masuk kerja dengan kepala penuh pikiran. Setiap sudut pabrik kini terasa berbeda. Bukan tempat produksi, tapi seperti tempat ritual yang menyamar. Sekitar pukul 11, ia mendapat giliran di bagian penggorengan membantu Ibu Rini. Minyak di wajan besar mendidih tenang. Gelembungnya aneh, terlalu teratur, seperti bernapas. Saat Dani memasukkan lembaran kecimpring mentah, minyak tiba-tiba bergolak keras tanpa sebab. Permukaannya membentuk pusaran kecil. "Bu, apinya nggak dibesarin kan?" tanya Dani. Ibu Rini menggeleng, wajahnya tegang. Di permukaan minyak muncul bayangan. Awalnya samar, lalu jelas. Wajah manusia. Mulut terbuka seperti menjerit tanpa suara, mata kosong, kulit melepuh. Wajah itu muncul hanya 1 detik, lalu pecah oleh gelembung minyak. Dani mundur sampai menabrak rak. "Kenapa?" bisik Ibu Rini. "Di minyak ada, jangan disebut." Potongnya cepat, tangannya gemetar saat membalik gorengan. Sejak malam itu, teror terasa lebih dekat ke Dani. Namanya beberapa kali dipanggil pelan, padahal tak ada yang bicara. Di meja kerjanya sering muncul adonan yang membentuk huruf seperti tulisan jari, D. Di dinding dekat lokernya, ada bekas tepung menempel membentuk 5 garis panjang, seperti bekas cakar. Menjelang pulang, Dani menemukan sesuatu di sakunya, sepotong kecil adonan mentah terbungkus daun, masih hangat. Padahal ia tidak pernah menyentuh adonan sejak 1 jam terakhir. Di permukaannya ada cekungan kecil, seperti bekas gigitan. Dari lorong gudang besi terdengar bisikan gesek pelan. Dan untuk pertama kalinya, Dani yakin bukan hanya pabrik itu yang hidup. Sesuatu di dalamnya sudah mulai mengenali dirinya. Lorong belakang terasa lebih sempit saat Pak Haji Wawan berdiri di depan Dani. Lampu di atas mereka berkedip pelan. Dari balik pintu gudang, suara napas berat terdengar seperti hembusan tungku raksasa. "Masuk," kata Pak Haji tenang. Rantai besi terbuka sendiri, tanpa disentuh. Gembok jatuh ke lantai dengan bunyi kering. Dani ingin lari, tapi kakinya lemas. Entah karena takut atau karena bau amis yang begitu pekat sampai membuat kepalanya ringan. Ia didorong pelan masuk ke ruang ritual. Hangat, pengap, seperti dapur raksasa tanpa ventilasi. Pak Darto masih terikat di kursi, tapi kini kepalanya tertunduk. Adonan di tubuhnya sudah mengering dan retak. Di tungku tanah, api biru menyala tanpa kayu bakar. Makhluk kurus retak itu kini terlihat jelas, berdiri tegak setinggi hampir 2 meter. Tubuhnya seperti kerak gorengan gosong yang pecah-pecah. Dari sela retakan tampak bagian dalam yang lembek dan bergerak. Matanya, jika itu mata, hanya 2 lubang gelap yang menghisap cahaya. Dani mundur setengah langkah. "Dia tidak akan menyentuh kalau saya belum perintah," kata Pak Haji. "Ini gila, Pak." Suara Dani pecah. "Kenapa Bapak lakukan ini?" Pak Haji duduk di bangku kayu dekat tungku. Wajahnya berubah, bukan lagi pengusaha sukses, tapi lelaki tua yang lelah. 10 tahun lalu, katanya pelan, anak saya hampir mati. Istri saya mau pergi. Utang menumpuk. Gerobak saya terbakar. Saya tidak punya apa-apa selain doa. Dan doa tidak cukup cepat. Ia menatap api biru. Saya didatangi seseorang. Bukan manusia. Di mimpi. Tapi baunya sama seperti di sini. Ia menawarkan penjaga dapur. Dengan tumbal. Bisik Dani. Dengan perjanjian. Koreksi Pak Haji. Usaha makanan saya akan dicari orang. Rasa tidak akan ditolak lidah. Tapi dapur harus dihuni. Dan penghuni itu harus diberi jiwa. Berkala. Berkala itu berapa sering? Pak Haji diam sebentar. Awalnya, setahun sekali. Dani menelan ludah. Sekarang, permintaan naik. Jawabnya lirih. Dia ikut lapar. Makhluk retak itu mengeluarkan bunyi reka. Seperti kerupuk dipatahkan pelan. Pak Haji melanjutkan. Suaranya datar seperti membaca catatan dosa sendiri. Ritual pertama saya lakukan saat benar-benar putus asa. Korbannya orang luar desa. Tidak ada yang mencari. Setelah itu, pesanan datang tanpa promosi.
Orang bilang kecimpring saya beda. Gurihnya ngangenin. Mereka tidak tahu, yang mereka cicipi bukan cuma bumbu. Dani memalingkan wajah, mual. Setiap malam, kata Pak Haji, adonan pertama dicampur pengikat. Sedikit sekali, tidak membunuh siapapun yang makan. Hanya mengikat rasa supaya kembali. Bapak membenarkan ini, tanya Dani. Saya mempertahankan keluarga saya, jawabnya tegas. Untuk pertama kalinya suaranya keras. Anak saya hidup, istri saya bertahan. Ratusan orang makan dari pabrik ini. Dengan korban, Pak Haji menatapnya. Dunia selalu pakai korban. Saya hanya jujur caranya. Tiba-tiba makhluk penjaga dapur bergerak mendekat. Langkahnya tidak bersuara, tapi lantai tanah bergetar halus setiap ia menapak. Bau gosong dan amis bercampur membuat mata Dani beri. Makhluk itu berhenti 1 meter di depan Dani. Kepalanya miring. Mengendus. Dari retakan wajahnya keluar suara seperti bisikan banyak mulut. Yang melihat, sudah ditandai. Dani mundur panik. Pak Haji berdiri cepat, menggambar simbol di udara dengan abu tungku. Makhluk itu berhenti, tapi tetap menghadap Dani. Biasanya dia tidak bereaksi secepat ini. Gumam Pak Haji. Berarti benar. Benar apa? Kamu sudah dipilih duluan. Darah Dani terasa dingin. Saya bukan bagian perjanjian. Sekarang sudah. Jawab Pak Haji pelan. Perjanjian lama punya klausul. Saksi ritual bisa menggantikan jadwal berikutnya. Tidak, saya tidak mau. Makhluk itu mengangkat tangannya. Jari-jari panjangnya menunjuk dada Dani. Di balik baju kerja Dani, kulitnya terasa panas. Ia meraba, ada tanda lengket di dadanya. Saat dibuka, terlihat cabai hitam seperti bekas telapak tangan gosong. Padahal ia tidak pernah disentuh. Pak Haji memejamkan mata. Tandanya sudah masuk. Lampu gudang meredup. Api tungku membesar. Dan Dani sadar, mulai malam itu, ia bukan lagi berontak teror. Ia sudah masuk daftar sajian. Rasa takut Dani sudah berubah jadi tekad. Terlalu banyak kejanggalan di pabrik itu. Adonan yang selalu muncul sendiri, pekerja yang hilang, wajah di minyak goreng. Semuanya mengarah ke satu tempat, gudang rantai besi. Malam itu, ia sengaja memperlambat pekerjaannya. Berpura-pura merapikan cetakan, menunda setor hasil gorengan, sampai jam melewati pukul 12. Biasanya setelah tengah malam, aktivitas pabrik justru makin cepat. Tapi anehnya, para pekerja terlihat makin gelisah. Mandor Rahmat beberapa kali melihat jam, lalu melirik ke arah lorong belakang. Kalau sudah jam segini, jangan ada yang ke belakang, katanya keras. Siapapun. Kalimat itu justru memastikan niat Dani. Saat sebagian pekerja fokus di pengemasan, Dani pelan-pelan membawa karung kosong ke dekat lorong. Ia pura-pura mencari plastik. Dari pengamatannya sebelumnya, ada ventilasi kecil di atas gudang, tertutup kawat tapi sudah berkarat. Ia naik ke tumpukan karung singkong, debu beterbangan. Bau anyir makin tajam semakin dekat ke pintu besi. Suara dari dalam terdengar jelas sekarang. Bukan gesekan, tapi gumaman. Pelan. Berulang. Seperti orang melafalkan sesuatu dengan lidah kering. Dani mengangkat ponsel, menyorot lewat ventilasi. Nafasnya langsung hilang. Di dalam gudang bukan ruang penyimpanan, tapi ruangan tanah terbuka dengan tungku besar di tengah. Dindingnya dilapisi jelaga hitam. Di lantai ada lingkaran simbol digambar dengan campuran abu dan sesuatu yang tampak seperti darah kering. Di 4 sudut ruangan ada sesajen, kepala ayam hitam, kembang 7 rupa, mangkuk minyak, dan tumpukan kecimpring mentah yang belum digoreng. Dan di tengah lingkaran itu, seseorang terikat di kursi kayu. Mulutnya dijahit benang merah, tubuhnya dilumuri adonan singkong sampai dada. Matanya terbuka lebar, penuh air mata. Pak Darto masih hidup. Dani hampir berteriak, tangannya menutup mulut sendiri. Di depan tungku berdiri Pak Haji Wawan, tanpa sorban, tanpa senyum. Wajahnya pucat, matanya cekung. Ia memegang mangkuk tanah berisi adonan gelap kemerahan. Ia berbicara, tapi bukan bahasa yang Dani kenal. Suaranya berat, seperti 2 suara bertumpuk. Dari sudut gelap belakang tungku, sesuatu bergerak. Sosok tinggi kurus, kulitnya retak seperti kerak gorengan gosong. Tangannya panjang sampai lutut. Wajahnya seperti adonan kering yang pecah, tapi di dalam retakan itu, ada gerakan. Makhluk itu berlutut menghadap tungku seperti hewan menunggu makan. Pak Haji mengambil sedikit adonan dari tubuh Pak Darto, mencampurnya ke mangkuk, lalu menuangkannya ke adonan utama di meja batu. Makhluk itu mengeluarkan suara nafas panjang. Puas. Tiba-tiba ponsel Dani berbunyi notifikasi keras. Ting. Makhluk itu menoleh. Kepalanya berputar terlalu jauh, hampir setengah lingkar. Dani mundur kaget, karung di bawahnya longsor. Ia jatuh menghantam lantai lorong dengan suara keras. Sunyi. Gumaman di dalam gudang berhenti. Langkah kaki mendekat dari balik pintu. Rantai besi bergetar. Dani mencoba berdiri, tapi bayangan seseorang sudah menutup cahaya lorong. Pak Haji Wawan berdiri di depannya. Kamu cepat belajar, katanya pelan. Dani gemetar. Pak, itu orang, itu tumbal. Pak Haji tidak marah, tidak berteriak, justru terlihat lelah. Setiap rasa yang dicari manusia selalu ada harga, ujarnya. Saya hanya membayar dengan cara lama. Itu membunuh, itu menukar,
Jawabnya tenang. Usaha makanan tanpa penjaga rasa tidak akan hidup. 5 tahun saya coba cara bersih, hasilnya 0. Setelah perjanjian dibuat, dagangan saya menyeberang kota. Dari dalam gudang terdengar suara isapan basah. Pak Haji melanjutkan. Setiap malam, adonan pertama harus diberi pengikat, sedikit saja. Supaya dia tinggal dan rasa tetap dicari orang. Dia, bisik Dani. Penjaga dapur, kata Pak Haji. Penjaga rasa. Pintu gudang mengeluarkan bunyi gesek panjang, seperti sesuatu mendekat dari baliknya. Pak Haji menatap Dani dalam. Sekarang masalahnya, katanya pelan. Kamu sudah lihat prosesnya. Setelah melihat tanda hitam di dadanya, dunia Dani terasa seperti miring. Suara di gudang terdengar jauh, seperti dari dalam air. Pak Haji menyuruh Rahmat mengantar Dani keluar ruangan ritual. Pintu besi ditutup lagi, rantai terpasang sendiri dengan bunyi keras. Kerja seperti biasa, kata Rahmat pelan, tapi matanya tidak berani menatap Dani. Kalau kamu panik, kamu malah cepat dipanggil. Dipanggil siapa? Dani sudah tidak perlu bertanya. Ia kembali ke ruang produksi dengan langkah kosong. Anehnya, tak satu pun pekerja terlihat terkejut melihatnya keluar dari lorong terlarang. Seolah mereka sudah tahu itu akan terjadi cepat atau lambat. Surya mendekat, suaranya nyaris berbisik. Sudah lihat dalamnya. Dani menatapnya. Kalian semua tahu. Surya tertawa hambar. Kalau tidak tahu, kami tidak akan setenang ini. Ibu Rini ikut bicara tanpa menoleh dari wajan. Kami tanda tangan sumpah kerja. Hutang kami dilunasi, Pak Haji. Biaya rumah sakit, biaya sekolah, semua dibayar. Harganya? Tanya Dani. Diam dan patuh, jawabnya. Sama tidak kabur. Ujang mengangkat lengan bajunya. Ada bekas cap hitam samar di kulitnya. Sudah memudar. Saya dulu calon, katanya lirih. Tapi diganti orang luar desa. Sejak itu saya milik dapur. Tidak bisa keluar lama. Selalu balik. Ini perbudakan, kata Dani. Ini ikatan, sahut Surya. Kalau kami buka mulut, keluarga kami yang dipanggil. Dani terdiam. Jadi bukan hanya teror, tapi jerat. Sekitar pukul 1 dini hari, Rahmat membawa papan tulis kecil ke meja pengemasan. Biasanya itu papan target produksi. Tapi malam ini isinya bukan angka. Isinya nama. 3 nama ditulis dengan kapur merah. Nama paling atas, Dani. Tangan Dani langsung dingin. Itu jadwal, tanyanya. Rahmat mengangguk kaku. Urutan persembahan. Saya tidak setuju. Tidak ada kolom setuju, jawab Rahmat pahit. Dani memutuskan kabur saat itu juga. Ia melepas celemek, berlari ke pintu depan pabrik. Terkunci. Ia coba pintu samping. Terkunci. Buka, teriaknya. Mesin penggiling tiba-tiba menyala sendiri. Padahal tak ada yang menekan tombol. Sabuknya berputar cepat. Wajan penggorengan mendesis. Api membesar tanpa diputar. Rak bambu bergetar. Adonan di meja campur bergerak, menggelembung. Lalu merayap turun seperti lendir kental ke lantai. Membentuk garis melingkar mengurung langkah Dani. Jangan lari, bisik banyak suara dari arah mesin. Bukan suara manusia. Basah, lengket. Dani terpeleset, jatuh. Tangannya menyentuh adonan hidup itu. Hangat seperti kulit. Lampu berkedip merah. Pabrik berbunyi seperti bernapas. Pak Haji Wawan muncul dari lorong belakang. Dengan wajah keras. Tidak ada lagi nada lembut. Saya sudah bilang, katanya. Yang ditandai tidak bisa keluar sebelum jadwal. Bapak gila, teriak Dani. Ini pembunuhan berantai. Pak Haji mendekat. Ini perjanjian yang membesar. Maksudnya? Dulu setahun sekali cukup. Lalu 6 bulan. Lalu 3. Suaranya berat. Sekarang, setiap bulan dia minta. Putuskan perjanjiannya. Pak Haji tertawa kecil. Gitir. Perjanjian dengan manusia bisa diputus. Dengan penjaga rasa. Hanya selesai kalau dapur mati. Atau pemiliknya ganti. Ganti? Pak Haji menatap Dani lama. Tidak. Dia sudah cocok denganmu, kata Pak Haji pelan. Tandamu muncul cepat. Itu jarang. Dari gudang besi terdengar bunyi retakan panjang. Seperti kulit kering dibelah dari dalam. Mesin-mesin berhenti bersamaan. Sunyi menekan telinga. Pak Haji berbisik. Dan, kalau tumbal tidak dipenuhi tepat waktu, yang diambil bukan pekerja. Lalu siapa? Pak Haji menatap ke arah perkampungan di luar gelam. Yang paling dekat dengan pemilik jadwal. Dani langsung teringat ibunya di rumah. Dan untuk pertama kalinya, rasa takutnya berubah jadi pilihan yang mustahil. Nama ibunya berputar di kepala Dani seperti alarm yang tak berhenti. Jika tumbal gagal dipenuhi, yang diambil orang terdekat. Itu berarti tidak ada waktu menunggu. Tidak ada rencana panjang. Hanya satu pilihan. Menghentikan ritual malam itu juga. Di mana pusat ikatannya? Tanya Dani cepat pada Pak Haji. Pak Haji menatapnya curiga. Kamu mau jadi pahlawan? Jawab saja. Beberapa detik hening, lalu Pak Haji menunjuk ke gudang besi. Tungku dan lingkar tanah. Selama itu utuh, dia punya pintu.
Tanpa menunggu lagi, Dani menyambar jerikan minyak goreng di dekat wajan. Ia menendang ember bara ke lantai hingga api kecil menyala. Para pekerja berteriak panik. "Dan, jangan!" teriak Surya. Tapi Dani sudah berlari ke lorong belakang. Pintu gudang bergetar saat ia mendekat. Seperti tahu ada yang datang. Rantai terlepas sendiri. Begitu terbuka, makhluk penjaga dapur sudah berdiri di dalam lingkaran, menunggu. Bau gosong dan amis menghantam keras. Dani menyiramkan minyak ke lantai tanah. Ke sesajen. Ke simbol. Ke tungku. Api dari ember bara ia lemparkan. Wush! Api langsung menjalar biru oranye, menyambar simbol dan adonan persembahan. Makhluk itu menjerit. Bukan suara keras, tapi getaran rendah yang membuat dada terasa ditekan dari dalam. Retakan di tubuhnya terbuka lebar, mengeluarkan cairan hitam kental. Pak Haji berteriak marah. "Bodoh! Kalau ikatan putus paksa, dia tidak kembali ke bawah." "Lebih baik lepas daripada diberi makan manusia," balas Dani. Api membesar. Dinding jelaga terbakar. Tungku retak dengan suara ledakan kecil. Lingkar simbol pecah terbelah. Makhluk itu bergerak liar, tidak lagi terikat pusat. Tangannya menghantam dinding, meninggalkan bekas gosong dalam. Dari retakan wajahnya keluar banyak suara sekaligus. Lapar, marah, bingung. Seluruh pabrik bergetar. Mesin menyala lalu meledak. Kaca pecah. Rak bambu roboh. Para pekerja lari berhamburan keluar. Pak Haji jatuh berlutut di depan api. Wajahnya hancur oleh penyesalan. "Saya cuma mau usaha saya hidup," gumamnya. Makhluk itu menoleh padanya. Untuk pertama kalinya. Tidak patuh. Api menjilat sampai atap. Asap hitam membubung ke langit Karangjati. Orang-orang desa berlarian melihat kebakaran. Dalam kekacauan itu, Dani berhasil keluar. Terbatuk-batuk. Matanya perih. Tapi hidup. Gudang runtuh lebih dulu. Disusul ruang produksi. Menjelang subuh, yang tersisa hanya rangkas yang hitam. Dan bau pekat gorengan gosong bercampur sesuatu yang busuk. Makhluk itu hilang. Pak Haji Wawan juga hilang. Tidak ditemukan di puing manapun. Sebulan berlalu. Kasus kebakaran disebut korsleting listrik. Tidak ada penyelidikan lanjut. Para pekerja memilih diam. Desa kembali tenang. Setidaknya di permukaan. Dani berhenti kerja pabrik. Ia membuka warung kecil di depan rumah. Hidup sederhana. Tapi tenang. Sampai suatu hari, sebuah truk box lewat. Membawa banner besar. Kecimpring rasa prima, resep legendaris, cabang baru. Logo baru. Nama baru. Tapi Dani membeku saat mencium aromanya. Gurih, tajam, dan sangat familiar. Persis seperti pabrik lama. Malamnya, angin membawa bau gorengan hangat ke desanya. Padahal tak ada yang memasak. Dari kejauhan, samar-samar terdengar bunyi ketukan 3 kali. Duk, duk, duk. Di dapur rumahnya, stoples tepung singkong bergeser sendiri 1 jari. Di permukaannya, muncul cekungan, seperti bekas sentuhan tangan panjang. Dani menatapnya lama. Perjanjiannya bukan dihancurkan, hanya pindah dapur. Demikianlah kisah tumbal pesugihan pabrik kecimpring Pak Haji Wawan. Cerita tentang rezeki yang dipaksa datang, perjanjian yang tak terlihat, dan harga yang harus selalu dibayar. Ingat, tidak semua yang terasa enak di lidah berasal dari proses yang bersih. Kalau kalian mencium aroma gorengan di tengah malam, padahal tak ada yang memasak, siapa tahu ada dapur lain yang sedang bekerja. Terima kasih sudah menemani Panggonan Wingit sampai akhir cerita. Jangan lupa, like kalau kalian suka ceritanya, komentar pendapat atau teori kalian tentang kisah ini, dan subscribe Panggonan Wingit untuk cerita horor dan misteri baru setiap minggunya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dan hati-hati kalau ada yang mengetuk 3 kali.